Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wito dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengantisipasi dan menghadapi bencana alam, mata pelajaran IPS kelas 6 semester 2. Tujuan dari mengantisipasi dan menghadapi bencana alam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan bencana maupun kedatangan bencana, agar tidak mengalami kerugian yang sangat besar dan menjadikan suatu kewaspadaan bagi wilayah yang sering terjadi bencana alam. Selanjutnya, mengantisipasi bencana alam adalah bencana alam merupakan peristiwa alam yang datangnya dengan tiba-tiba. Manusia tidak bisa memastikan kapan terjadinya bencana alam. Bencana alam terjadi secara alamiah, tidak dikehendaki oleh manusia. Bencana alam sangat merugikan kehidupan manusia. Bila bencana alam terjadi, manusia hanya bisa menerima dan tidak bisa menolak. Berdasarkan cangkupan wilayah yang terkena imbas bencana, bencana dibedakan menjadi berikut. 1. Bencana lokal. Bencana lokal adalah bencana yang terjadi di dalam lingkup lokal dan tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kedua, bencana regional. Bencana regional adalah bencana yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, akan tetapi belum termasuk kategori bencana nasional. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bencana nasional. Bencana nasional adalah bencana yang mengakibatkan kerugian dan berdampak yang besar terhadap kehidupan bernegara. Pemerintah pusat memegang kendali penanggulangannya. Anggaran penanggulangan bencana juga berasal dari pemerintah pusat. Selanjutnya, upaya dan cara-cara antisipasi bencana alam sebagai berikut. Yang pertama yaitu banjir. Banjir adalah di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Banjir sering terjadi pada musim penghujan. Manusia bisa memperkirakan terjadinya banjir dengan turun hujan yang terus-menerus akan terjadi banjir. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi banjir adalah: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat saluran air dan membersihkan saluran air secara berkala. Yang ketiga, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai. Yang keempat, membuat kanal untuk penyaluran air jika sungai yang ada tidak bisa menampung arus air. Yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah hal-hal yang perlu diketahui terjadi gempa bumi dengan cara: yang pertama, terlihat di langit ada awan yang aneh. Kedua, menguji medan elektromagnetis dari dalam rumah dengan cara cek siaran TV, memastikan aliran listrik, dan dicek apakah lampu neon masih menyala. Yang ketiga, perhatikan perilaku hewan di sekitar kita. Upaya mengantisipasi sebelum terjadinya ketika terjadi gempa bumi dengan cara mewaspadai tanda-tanda adanya gempa bumi, memetakan daerah rawan gempa bumi. Yang ketiga, mencari tempat atau pengungsian bila terjadi gempa bumi. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu gunung meletus. Hal-hal yang harus diwaspadai dalam mengantisipasi terjadinya gunung meletus yaitu: yang pertama, memetakan kawasan gunung berapi yang berbahaya dan mampu aktivitas gunung berapi. Yang kedua, mewaspadai tanda-tanda yang menunjukkan aktivitas gunung berapi dengan cara menggunakan alat bantu atau sebagainya. Yang keempat, mematuhi pengumuman dari pemerintah. Yang kelima, menghindari daerah yang rawan terjadi seperti lembah dan aliran lahar dari gunung berapi. Selanjutnya yaitu tsunami.
Upaya pencegahan bencana tsunami adalah yang pertama, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang pengenalan tanda-tanda dan bahayanya tsunami dan cara menyelamatkan diri dari tsunami. Yang kedua, penanaman mangrove atau hutan bakau serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai yang bertujuan untuk merendam gelombang tsunami. Yang ketiga, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang bertujuan untuk meredam gejala tsunami. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Terjadinya tanah longsor pada waktu musim penghujan. Bencana tanah longsor dapat kita cegah dengan cara berikut. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan atau sampai gundul dapat menyebabkan rawan terjadinya longsor karena resapan tidak ada, sehingga menimbulkan erosi dan mengakibatkan terjadinya longsor. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau menanam pohon yang sudah dampak penebangan pohon secara liar atau sampai gundul. Yang ketiga, membuat sengkedan. Sengkedan adalah tanah yang dibuat seperti tangga untuk mengurangi terjadinya longsor. Selanjutnya yaitu angin topan. Upaya untuk mengantisipasi terjadinya angin topan, yang pertama adalah membuat bangunan yang kuat dari sisi rancang bangunan dan tahan terhadap tiupan atau pusaran angin topan. Yang kedua, mengurangi menggunakan bahan-bahan yang mudah terbang dalam pembuatan rumah dan bangunan. Yang ketiga, menggalakkan penghijauan untuk mengurangi dan meredam gaya angin. Yang selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Upaya untuk mengantisipasi dan menghadapi terjadinya kebakaran hutan, yang pertama yaitu tidak membuat lahan pertanian dengan cara membakar hutan. Kedua, memasang alat pemantau kebakaran hutan. Ketiga, tidak sembarangan membuang putung rokok. Yang selanjutnya yaitu tindakan dalam menghadapi bencana alam. Bencana alam yang terjadi harus segera diberi tindakan agar kerugian yang ditimbulkan tidak semakin menyengsarakan. Tindakan dalam menghadapi bencana alam sebagai berikut. Yang pertama yaitu banjir. Tindakan saat terjadi banjir. Yang pertama, amankan dokumen penting dan benda-benda yang berharga ke tempat yang aman. Yang kedua, mematikan listrik di dalam rumah saat banjir atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di daerah yang terkena bencana banjir. Yang ketiga, menyiapkan peralatan keselamatan seperti perahu karet, jas hujan, senter dan sebagainya. Yang keempat, mengungsi ke daerah yang aman sedini mungkin saat genangan air mungkin untuk dilewati. Yang kedua yaitu gempa bumi. Tindakan saat terjadi gempa bumi yaitu yang pertama, apabila kamu di dalam ruangan, berlindunglah ke bawah meja yang kuat. Yang kedua, jika gempa telah selesai, jangan terburu-buru untuk masuk ke rumah karena biasanya masih ada gempa susulan. Yang ketiga, apabila pada saat gempa kita sedang dekat pintu, segeralah keluar dari rumah agar tidak terjadi resiko. Yang selanjutnya yaitu tsunami. Tindakan saat terjadi tsunami yaitu jika terjadi gempa, apabila kamu sedang ada di pantai, menjauhlah dari pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami yang mungkin terjadi. Yang kedua, patuhilah perintah dari instansi yang berwenang dan jangan kembali ke rumah sebelum status aman diumumkan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengungsi ke posko untuk menyelamatkan diri. Yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Tindakan saat terjadi bencana gunung meletus. Yang pertama yaitu mengungsi ke tempat yang aman jauh dari lereng gunung. Yang kedua,
pakai masker atau kain untuk menutup mulut atau hidung pada saat erosi terjadi. Yang ketiga, pakailah pakaian yang dapat melindungi dari debu dan awan panas. Yang selanjutnya yaitu angin topan. Jika kamu mengenali tanda-tanda akan terjadinya angin kencang atau topan, tindakan yang harus dilakukan yaitu matikan alat-alat elektronik dan kompor yang menyala. Yang kedua, tutuplah pintu dan jendela agar angin tidak masuk ke rumah. Yang ketiga, jika kamu berada di dalam jalan raya, carilah tempat yang berlindung yang aman. Jangan berlindung di bawah pohon sebab mungkin bisa tumbang dan jatuh tiang listrik. Yang ketiga, tutuplah pintu dan jendela agar angin tidak masuk ke rumah. Selanjutnya, pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar tidak terbangkan oleh angin. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tindakan saat terjadi tanah longsor adalah dengan cara waspadailah hujan deras yang mungkin menyebabkan longsor. Yang kedua, mengungsilah ke tempat yang jauh dari lokasi longsor sebab longsor susulan masih mungkin terjadi. Yang ketiga, bawalah dokumen penting dan benda berharga ke tempat yang aman. Sekian, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.